ayunza'ul iman, apakah iman itu bisa lepas, apakah iman itu bisa tanggal, apakah iman itu bisa tercabut? Apa kata Abdullah bin Abbas? Dia tak menjawab ya, dia tidak menjawab na'am, dia tidak menjawab pakai lidah. Wa syabbaka baina asabi'ihi, dia jalinkan jari jemarinya. Syabbaka, dia jalin jemarinya. Summa naza'ahu, kemudian dia lepaskan perlahan-lahan. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu lepas dari badan. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu lepas dari badan. Seorang pemakai narkoba, ketika dia memakai, maka iman lepas dari badan. Bagaimana imannya lepas? Hakadha yunza'ul iman. Seorang pezina, ketika dia berzina, maka lepaslah imannya dari badan. Bagaimana lepasnya? Hakadha yunza'ul iman. Seorang peminum khamar, seorang pejudi, seorang pencuri maling, seorang koruptor, seorang yang makan haram, hakadha yunza'ul iman, beginilah imannya lepas. Hina taba, ketika dia bertaubat, ada iman itu balik lagi masuk ke dalam badan, lepas dia dari badan. Hina taba, ketika orang itu bertaubat, ada imannya kembali lagi masuk ke dalam. Artinya apa? Iman bisa lepas dari badan. Alhamdulillah sampai malam ini masih beriman. Besok pagi kalau hidup masih beriman. Andai mati dalam ini, insyaallah. Makanya di antara doa, Allahumma ahyina bil iman, matikan kami dengan iman. Wa amitna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia membawa iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar bawa iman. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikanlah ucapan terakhir kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat Israel mencabut nyawa kami, saat itu ucapan terakhir kami la ilaha illallah. Itulah mengapa setiap selesai tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Itulah la ilaha illallah. 'Alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita nanti dibangkitkan insyaallah sesuai dengan kehendak Allah. Minal aminin, aman, aman, aman dari azab neraka, aman dari siksa kubur, aman dari sakaratul maut kalau tidak mati membawa itu. Oleh sebab itu, kenapa Allah putarkan? Orang yang tak mengerti, kenapa hari berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, tahun berubah menjadi windu, windu berubah menjadi abad? Kenapa? Ya, selagi matahari masih berputar, dunia berputar, ya berputar. Kalau dia berhenti, ya kita mati. Itu jawaban orang yang tak bertuhan. Tapi bagi orang yang beriman, liya'lamallahu alladzina amanu, Allah mau melihat siapa yang imannya masih tetap bertahan. Memangnya kalau kita mati tidak beriman, kenapa? Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu gugur, gugur amal. Tadi hujan, ada pohon di depan rumah rindang, daunnya lebat tapi sebagiannya kering. Datang angin bertiup kencang, angin kencang, dahan bergoncang, daun gugur. Begitulah amal gugur, sedekah gugur, infak gugur, wakaf gugur, sumbangan gugur, anak yatim yang disekolahkan gugur, perbuatan baik gugur, sekolah yang dibangun gugur. Ulaika habitat a'maluhum, gugur. Makanya orang kafir itu disebut rugi. Kenapa disebut rugi? Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kalau diukur amal Abdul Somad dengan amal Bunda Teresia, saya tak berani menjamin amal saya lebih banyak daripada Bunda Teresia yang dari India itu. Perempuan tua, umurnya panjang, penganut agama Kristen, hidupnya dihabiskan untuk menjaga anak-anak orang tua,
kena penyakit kusta, penular, penyakit lambat-lambat ini daging membusuk, terputus, hilang. Na'udzubillah, kusta. Orang tua kandung benci kepada anak, dicampakkannya. Anak kandung benci pada orang tua, diusirnya dari rumah. Itu dikutip sama Bunda Teresia, dibawa ke pantinya, dikasih makan. Anak-anak kecil dia gendong, busuk, berulat, berbau, tak ada orang suka. Dia suka. Mana ada amal Abdul Somad sebanyak itu? Tapi ketika amal itu tidak didasari dengan lillahi ta'ala, maka amal itu tak bermakna. Disitulah makna iman. Alhamdulillah, semua amal kita diawali dengan iman. Tadi salat maghrib, usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa sunat, nawaitu sawma sunnah lillahi ta'ala. Tahajud malam lillahi ta'ala. Melaksanakan umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah, tapi di samping Allah ada Yesus Kristus, ada Santa Maria. Mereka menyembah Allah, tapi di samping Allah ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Tauhud, ada Naham. Mereka duakan Allah. Gara-gara perbuatan itu rusak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah kalau bapaknya beriman otomatis anaknya beriman? Ya Rabb, ya Allah, inna ibni min ahli, itu anakku ya Allah, anakku ya Allah, tolong selamatkan dia ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahli, dia bukan anak. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tak saleh. Itulah kenapa Nabi Ibrahim meminta, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kasih aku anak yang saleh. Kenapa? Karena kalau dia tak saleh, dia tak bisa beriman, dia tak bisa menghadap Allah, dia tidak diakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang beriman saja yang hidup tak pernah mati, hanya orang beriman saja yang kekal abadi, hanya orang beriman saja yang tak hancur dimakan cacing tanah, hanya orang beriman saja yang layak menghidupkan kekal abadi. Berapa lama? Khalidina fiha abada. Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 5 tahun, kekal selama-lamanya. Di mana? Fi jannatin na'im. Makanya kata Nabi, idza sa'altumullah, kalau kau mau minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga jannatul firdaus. Kenapa? Iman membawa orang hidup kekal abadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah bisa tahu? Allah Maha tahu, tak perlu ditanya bagaimana dia tahu. Lalu kenapa diujinya? Pak Ustaz, kenapa Allah menguji seorang hamba? Apa tak tahu Allah dia beriman atau tidak? Allah Maha tahu. Lalu kenapa diujinya? Allah mau kasih tahu si hamba itu dia layak tidak disebut beriman. Kalau tukang emas, kita bawakan cincin emas, kita mau jual, kita bilang ini emas asli, lalu dia tes, dia bakar pakai api, dia bilang ini asli. Kenapa dia tes? Karena dia tidak tahu itu asli atau tidak. Allah menguji apakah karena Allah tak tahu? Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang berbisik-bisik dalam hatinya kami tahu. Lalu kenapa dia uji? Nampaknya Allah tak tahu saya ini beriman apa tidak, makanya dia uji saya. Allah Maha tahu. Wa huwal alimul khabir, dia Maha tahu yang tersurat, yang tersirat, yang berbisik, yang terucap, dia tahu. Lalu kenapa dia uji? Dia mau ngasih tahu kamu layak apa tidak disebut orang beriman. Dia mau ngasih tahu kamu yang tiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amantu billah, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, wa bil qur'ani imama. Layak tak kau ucapkan kalimat itu? Maka diujinya. Maka ketika ujian itu datang jangan terkejut, karena orang yang mengaku S2 pastilah dia diuji tesisnya. Orang yang mengaku doktor pastilah diuji disertasinya. Kalau ada mengaku doktor tapi belum menulis disertasi, berarti palsu. Kalau ada mengaku layak menjabati suatu tempat tapi belum teruji, berarti palsu. Yang palsu tak layak untuk menerima hadiah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ujian itu datang,
pada hari silih berganti itulah datang ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami uji dia dengan takut. Ujian yang pertama khauf, takut. Yang kaya takut miskin, yang senang takut susah, yang sayang pada anak takut anak mati, yang sayang pada ayah takut, yang punya istri takut istrinya meninggal, yang punya suami takut suaminya mendahului dia. Takut. Apakah takut itu bisa membuat orang menjadi kafir? Ya, saking takutnya miskin menghalalkan segala cara yang mestinya bukan hak milik dia, dipindah alih nama, menyogok riswah, memakan dengan cara batil. Mengapa orang menjadi menghalalkan segala cara? Yang pertama karena takut. Didudukkan di meja hijau pengadilan. Kenapa bapak robah sertifikat nama ini? Apa bapak tak tahu ini melanggar hukum? Saya tahu Pak Hakim. Lalu kenapa kamu buat? Saya takut miskin, saya takut anak saya nanti susah, akhirnya saya palsukan data-data ini. Betapa rasa takut kalau sudah menguasai orang, dia bisa membuat orang menghalalkan segala cara. Seorang istri terlalu takut kehilangan suami, bisa jadi dia menjadikan cara-cara yang tidak disyariatkan Allah. Dandanannya tidak lagi menurut tuntunan Al-Quran, raut wajahnya tidak lagi memakai pakaian yang dibenarkan syariat Islam. Apa yang membuat orang melakukan perbuatan haram? Takut. Artis ingin eksis di panggung hiburan, maka dia buka yang tidak semestinya dilihat oleh bukan mahramnya. Apa yang membuat orang takut? Takut, takut, takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami uji kalian dengan rasa takut. Wal ju', lapar. Lapar di mana letak lapar? Perut. Berapa panjang perut? Sejengkal. Gara-gara perut yang sejengkal orang menghalalkan segala cara. Sejengkal perut, sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar. Nafsu perut, nafsu syahwat. Kedua-dua nafsu ini membuat orang menjadi menghalalkan segala cara haram. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wa naqsim minal amwal wal anfus. Mati, sakit, takut mati, takut sakit, takut susah, takut melarat. Wa thamarat, takut buah-buahan hilang, takut paceklik, takut kemarau panjang, sampai-sampai meminta kepada setan, sampai-sampai memandikan kucing, sampai-sampai membuat sajen. Gara-gara apa itu semua? Takut, takut, takut. Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika dia ditimpakan ujian itu, apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.